Ini hanya bagian kecil upaya kita, ikhtiar kita secara konstitusional. Tapi yang paling penting itu adalah gerakan rakyat, gerakan massa. Setuju tidak kawan-kawan sekalian? Hanya gerakan massa, hanya gerakan rakyatlah yang akan bisa melawan kezoliman, ya, melawan kebrutalan, melawan kesenang-wenangan, ugal-ugalan, ya, melawan untuk menegakkan konstitusi kita. Karena harus yakin kawan-kawan sekalian bahwa kita menentang Omnibus Law itu adalah bagian menegakkan konstitusi. Karena apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan DPR itu adalah telah nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Sampai jam 12 malam ada bicara. Kalau perlu semua bicara. Ada Abbas, ada Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Yang saya hormati para pimpinan dari tingkat perusahaan, cabang, daerah sampai nasional, dan para aktivis serikat buruh, serikat pekerja yang tergabung dalam ASB. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Yang kencang, Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Kelas Buruh Indonesia. Kelas Buruh Indonesia. Kelas Buruh Indonesia. Oke, terima kasih. Saya mau menanggapi tentang kesaksian. Jadi hari ini kawan-kawan sekalian, ada 4 saksi fakta, ya, saksi yang dihadirkan oleh pemerintah. Tiga-tiganya itu banyaknya, yang 2 adalah akademisi, ya. Yang 1 adalah Dewan Pengupahan DKI Jakarta dan juga akademisi. Nah, yang 1 yang paling istimewa dari Serikat Pekerja Serikat Buruh. Teman-teman tahu ya? Nah, udah itu urusan teman-teman, silakan. Yang pertama, saya langsung respon dengan dari Serikat Buruh, Pak. Perintah Mahkamah Konstitusi putusan nomor 91 PUU tahun 2020 itu adalah memerintahkan pembuat undang-undang, ya, untuk melibatkan partisipasi publik bermakna. Yang diperintahkan itu adalah pemerintah dan DPR untuk melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat, termasuk serikat buruh. Jadi yang harusnya mengajak, melibatkan diskusi dan sebagainya itu pemerintah dan DPR, bukan kita sebagai serikat buruh kuculuk-kuculuk datang-datang kepada lembaga-lembaga pemerintah. Betul nggak? Ya. Jadi bukan serikat pekerja atau kita, bahkan kita semua ini sudah terang-terangan menyatakan menolak kepada Presiden, kepada Menteri Tenaga Kerja tentang Omnibus Law. Harusnya mereka lah, pemerintah itu yang undang kita, bukan serikat buruh yang datang-datang ke kementerian. Ya, itu satu ya kawan-kawan sekalian. Ya, jadi menurut saya mereka juga tidak tahu. Artinya betul bahwa pemerintah dalam hal ini melalui lembaga kerjasama tripartit sebagai lembaga resmi dalam undang-undang diakui oleh Presiden tidak pernah dilibatkan. Ya, ketika bagaimana pasca putusan 91 itu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu nggak jelas. Ya, itu kawan-kawan sekalian. Nah, yang selanjutnya tentang para ahli itu hanya 1 yang terlibat dari proses persiapan pasca putusan itu. Tapi dia juga tadi mengatakan tidak tahu dari proses itu apakah RUU itu akan jadi undang-undang atau ke Perpu, tiba-tiba sudah ada jadi Perpu. Ya, maka tadi benar kata Pak Arief, ini saksi fakta ini nggak ada guna bagi kita. Setuju nggak? Nah, yang lain-lainnya Pak, itu hanyalah sosialisasi barang yang sudah jadi. Jadi yang dari Kalimantan Timur itu Pak, yang dari DKI Jakarta dengan Pas Borobudur itu adalah mensosialisasikan, mengkaji Perpu yang sudah jadi. Gak ada guna bagi kita, orang barangnya udah jadi Pak. Ya, yang kita pertanyakan itu adalah apakah mereka tahu apa saja ya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu betul-betul kan harusnya ketika perintah MK itu melibatkan partisipasi publik yang bermakna, ya, artinya bagaimana partisipasi publiknya itu, apakah bermakna benar melibatkan masyarakat atau tidak, sebelum itu menjadi Perpu ataupun itu sebelum menjadi undang-undang, bukan undang barang udah jadi didiskusikan. Jadi hanya seminar dengan alasan adalah
serap aspirasi, sama seperti yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja baru-baru ini, kawan-kawan sekalian, di mana Menteri Tenaga Kerja melakukan serap aspirasi untuk PP 36, tapi faktanya serap aspirasi untuk Omnibus Law. Untuk menjawab apa itu adalah untuk menjawab nanti pada awal September orang ILO akan datang ke Indonesia untuk mempertanyakan, karena ada rekomendasi ILO yang mengatakan ini harus segera direvisi, ini harus segera dirubah Undang-Undang Cipta Kerja ini, terutama tentang klaster ketenagakerjaan. Dan perlu kita jelaskan, perlu kita sampaikan sikap kita kepada kaum buruh seluruh Indonesia dan juga masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia dan DPR. Aliansi Aksi Sejuta Buruh bukan hanya menuntut klaster ketenagakerjaan dicabut, tapi seluruhnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus dicabut. Kita juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus dibatalkan, harus inkonstitusional, karena jelas ya tidak memenuhi syarat-syarat, itu melawan konstitusi, kawan-kawan sekalian. Nah, untuk itu saya mengingatkan kepada kawan-kawan lagi, kita semua jangan terlena dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Ini hanya bagian kecil upaya kita, ikhtiar kita secara konstitusional. Tapi yang paling penting itu adalah gerakan rakyat, gerakan massa. Setuju tidak kawan-kawan sekalian? Hanya gerakan massa, hanya gerakan rakyatlah yang akan bisa melawan kezoliman, ya, melawan kebrutalan, melawan kesenang-wenangan, ugal-ugalan, ya, melawan untuk menegakkan konstitusi kita. Karena harus yakin kawan-kawan sekalian bahwa kita menentang Omnibus Law itu adalah bagian menegakkan konstitusi. Karena apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan DPR itu adalah telah nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Melawan putusan 91 Mahkamah Konstitusi berarti itu adalah melawan konstitusi. Jelas ya? Ya. Untuk itu saya melalui dalam forum ini menyerukan kepada kita semua, untuk kaum buruh Indonesia, terutama yang tergabung di dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, kaum buruh Indonesia untuk siaga penuh, untuk menyiapkan kembali barisan kita, turun ke jalan penuhi Jakarta. Apakah kawan-kawan siap? Siap! Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Untuk itu, kawan-kawan sekalian, tiap pabrik, tiap cabang, tiap daerah, bahkan pusat, segera lakukan konsolidasi kembali secara masif. Ya, yakinkan kepada anggota-anggota kita bahwa hanya kekuatan massa, hanya gerakan massalah yang akan bisa Undang-Undang Omnibus itu memastikan dicabut. Ya, itu saja dari saya, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Lawan. Kelas buruh Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Jokowi MA. Jokowi MA. Anti demokrasi. Terima kasih.